Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dela Puspita dengan NIM 24002021. Di sini aku akan dan menyimpulkan dari video yang aku tonton, yang berjudul tentang komunikasi. Sebagai manusia, kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, yang artinya kita sebagai manusia pasti butuh yang namanya komunikasi. Dan komunikasi tidak hanya penyampaian secara verbal, tapi juga dari gerakan badan, mimik wajah, dan kedipan mata pun itu termasuk sebuah komunikasi. Sebenarnya apa sih komunikasi itu? Secara sederhana, komunikasi itu adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau secara umum kita sebut informasi. Dari siapa? Dari seseorang yang kita sebut sebagai sumber atau komunikator. Artinya, kalau seseorang ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, berarti orang tersebut punya informasi, ide, pikiran, dan keinginan untuk menyampaikan kepada orang lain. Sebagai komunikator, berfungsi sebagai proses penyampaian ide, informasi, pikiran, perasaan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok yang lain. Artinya terjadi interaksi kedua belah pihak sehingga apa pesan, ide, pikiran, dan perasaan sampai ke lawan bicara. Komunikasi namanya berbeda dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah ketika pesan yang tadi disampaikan oleh komunikator sampai kepada lawan bicara atau komunikan tadi persis sama, jadi tidak terjadi pengurangan atau penambahan informasi. Apabila perubahan inti dari informasi, apapun bentuk penyampaiannya, bukan disebabkan karena bahasanya yang lugas, kemampuan yang keren berbahasa Inggrisnya yang oke, tetapi efektivitas tidak ditentukan oleh itu, apapun bentuknya. Ketika pesan itu disampaikan, maka pada saat itulah sebuah komunikasi dikatakan efektif. Terus, kita mengenal istilah model Laswell yang berkembang di tahun 1947 sampai dengan 1948 atau sekitar 1950-an, atau kemudian dikembangkan kembali oleh Warden. Artinya, proses itu terjadi dalam beberapa kegiatan yang dimulai dari huruf atau yang disebut dengan komunikator. Ketika ingin menyampaikan satu statement dari formasi atau ide, si awal jadi dia yang dikatakan apa-apanya itu disebut pesannya. Dari itu menurut Laswell Inwich, artinya medium atau media free dimanfaatkan untuk digunakan sebuah proses penyampaian pesan. Proses penyampaian pesan, informasi, ide, perasaan, pikiran, atau pesan tadi bisa berubah, jadi harus diwaspadai oleh si komunikator, khususnya termasuk komunikan, supaya apa ide tadi bisa sampai dengan baik dan diterima persis sama, sehingga komunikasi efektif terjadi antara dua model yang sampai saat ini sebenarnya masih dikembangkan, dibenarkan, dan diperbarui lagi, tapi intinya masih sama sampai sekarang. Proses komunikasi bisa dilihat dan penjelasannya seperti di kotak pertama. Kita menyebutnya sebagai kegiatan yang dilakukan oleh si pengirim pesan atau komunikator. Kemudian yang di tengah yang kecilnya itu adalah mulai dari proses ada gangguan, terjadi umpan balik kepada siapa kotak kedua dari itu, kepada si penerima pesan,
Sekarang kita lihat si pengirim atau komunikator ini. Apa kegiatannya dalam proses? Dalam prosesnya adalah pesan atau informasi yang akan disampaikan yang akan dikirim. Gimana cara menyampaikan informasi? Berarti dia mesti mengenali kepada siapa, seperti apa, bagaimana karakter atau bagaimana kemampuan mereka pada level mana kemampuan bahasanya. Gimana sih harus disesuaikan fungsi komunikasi. Komunikasi berguna sebagai mengendalikan sikap anggota dengan beberapa cara. Komunikasi berperan penting dalam organisasi. Salah satunya sebagai sarana memadukan tugas-tugas yang telah tersusun dan sistematis. Fungsi organisasi adalah sebagai pengungkapan emosi, informasi, fungsi pengawasan. Komunikasi itu yang merefleksikan, yang membuat kita menjadi lebih paham, lebih mengerti bagaimana menghadapi sesuatu masalah dan bersikap dengan seseorang dan bertingkah laku terhadap orang yang lebih tua. Apa sih tujuan komunikasi? Tujuannya adalah bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan, tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik individual, dalam kelompok, ataupun organisasi. Dan apa unsur-unsur komunikasi? Unsur-unsur komunikasi adalah ada sumber, pesan, saluran, yaitu metode penyampaian pesan, setiap tatap muka, panggilan video call, atau catatan suara. Penerima, efektif, umpan balik, dan lingkungan, yaitu faktor lain dalam proses komunikasi. Unsur-unsur komunikasi mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia dalam caranya berkomunikasi. Prinsip komunikasi efektif menghargai lawan bicara sebagai bentuk penghormatan diri, memahami dan merasakan perspektif orang lain, dapat didengar dan jelas komunikasinya, informasi disampaikan dengan jelas dan jujur, tanggung jawab dan akuntabilitas. Strategi apa yang masih digunakan? Maka usaha dari komunikan untuk menerima itu terlalu mesti kerja keras. Kemudian proses penyajian pesan itu juga terjadi karena informasi, kemampuan kondisi, keadaan si penerima pesan, dan juga sangat menentukan komunikasi efektif. Pilihan kunci keberhasilan komunikasi efektif itu atau tidak berada di tangan siapa komunikator atau komunikan. Penentunya adalah kita komunikator, maka wajib bagi seorang komunikator untuk mengenali siapa lawan bicara, kepada siapa pesan yang akan disampaikan, gimana strukturnya, pendidikan, belum punya bahasa, hingga sebagai guru atau dosen. Ada indikasi bahwa kalau kita mengajar di 3 kelas dengan level yang sama, maka tidak dipastikan bahwa strategi dan cara yang dipakai untuk mengajar harus sama, malahan harus berbeda. Kenapa? Kemampuan dan orang-orang yang dihadapi itu tidak sama, sehingga sebagai komunikator pasti mempunyai ide. Gimana dengan umpan balik? Ini adalah respon-respon yang akan diterima oleh si penerima. Janji penerima setelah menyajikan dengan melatih berbagai macam gangguan dengan melihat media yang digunakan efeknya. Jenis-jenis komunikasi. Komunikasi verbal, yaitu komunikasi melibatkan penggunaan kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Komunikasi nonverbal melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, dan kontak mata. Terus komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi atau profesional, seperti dalam struktur organisasi atau hubungan bisnis. Komunikasi formal mengikuti aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Selanjutnya, komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok.
Sekian yang dapat saya simpulkan dari video yang saya tonton. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.